ujian praktek kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yati Cipta Lestari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 yang bertemakan bentuk molekul di kelas 10. Saya akan memulai praktek pembelajarannya kali ini. Mohon saran dan masukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tolong Mirza dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin. Amin. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Patron apa? Apa? Ada lagi? Sakit. Ada lagi? Krisna sakit. Sudah? Oke. Untuk yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh dan bisa bergabung untuk belajar seperti biasa. Amin. Oke. Silakan dicek kerapihan tempatnya. Ya, tapi Oke, alhamdulillah. Ingat, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian cek kerapihan pakaian. Ya, tapi Ya, alhamdulillah, itu merupakan suatu bentuk disiplin ya. Pakaian rapi itu adalah disiplin kalian bahwa kalian benar-benar mentaati peraturan di sekolah. Kalau kita bagus, disiplin, taat pada peraturan, maka sekolah kita juga akan menjadi baik dipandang orang. Paham? Oke, pada hari ini kita akan belajar materi bentuk molekul. Coba, siapa yang tahu apa perbedaan antara grafit dengan intan? Coba, siapa yang tahu? Anis, oke, Anis. Intan adalah materi yang paling keras, sedangkan grafit adalah materi yang paling keras. Intan adalah materi yang paling keras, sedangkan grafit adalah materi yang paling Rapuh. Oke, kemudian yang selanjutnya, mengapa grafit bersifat rapuh, sedangkan intannya bersifat keras? Oke, ini. Karena grafit, lapisan-lapisan dalam grafit terikat oleh antar molekul yang lemah, sehingga grafit bersifat lunak dan rapuh. Sedangkan intan, setiap atom karbonnya terikat kuat dengan struktur kovalent sehingga intan bersifat keras. Ya, jadi bedanya itu ikatan. Kalau si grafit ikatannya lemah, rapuh, sehingga dia menimbulkan sifat yang lemah dan rapuh juga. Beda dengan intan. Kalau intan ikatan kovalennya itu berikatan sangat kuat sehingga membentuk sifat yang keras untuk si intan. Oke, beri aplaus untuk Anis Dani. Selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model problem based learning. Model problem based learning, maka kita bisa menggali informasi dari berbagai sumber belajar, bisa lewat buku, internet itu artikel, jurnal, ya kan? Bisa lewat penelitian orang yang sudah lakukan penelitian, itu sumber belajar. Nah, itu kan penyelidikan sederhana, penelitian tadi. Kemudian mengolah informasi, itu diharapkan kalian terlibat aktif selama proses
belajar, mengajar langsung. Jadi kita harus aktif, ya semangat. Kalau nggak ngerti bertanya. Kalau misalnya paham, memberi penjelasan kepada sesama teman. Jadi saling berkomunikasi, ya saling berkomunikasi. Kemudian memiliki sikap ingin tahu, disiplin. Ya kan, kalau kita belajar tanpa rasa ingin tahu susah juga kan, kita nggak ada tujuan, susah. Jadi dengan adanya rasa ingin tahu, punya semangat untuk gitu ya caranya gitu, ini konsepnya gitu. Jadi ada rasa ingin tahu ditimbulkan. Kemudian disiplin. Kalau kita tidak disiplin, itu tadi apa yang kita lakukan nanti akan kacau, ya kan? Kita main-main belajarnya, kita ngobrol belajarnya, otomatis kalau kita ngobrol nanti gak kedengeran apa penjelasan dari Bapak Ibu guru kalian. Kemudian teliti dalam melakukan pengamatan, seperti nanti kita akan praktek ya. Teliti gimana langkah-langkahnya. Kalau kita salah hitung, maka salah menggunakan pasangan elektron terikatnya berapa, pasangan elektron bebasnya berapa, ya kan? Kalau kita tidak teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, bertanggung jawab benar bahwa ini adalah hasil dari pemecahan masalah saya melalui itu tadi penjabaran yang sudah kalian jelaskan. Harus bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabannya. Oh ini cara yang saya dapatkan, gitu ya. Bisa bertanggung jawab. Kemudian menjawab pertanyaan. Juga nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa menjawab dengan baik dan benar tentunya kan, karena kita tadi sudah punya rasa ingin tahu, jadi belajar terus bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Memberi saran dan kritik serta dapat menganalisis bentuk molekul. Menganalisis bentuk molekul dari beberapa senyawa. Ingat, beberapa senyawa, jadi punya bentuk molekulnya. Lucu-lucu kan melihatnya, cantik-cantik kan melihatnya kan? Tuh, nanti kita akan kita analisis gimana bentuk-bentuk molekul yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Dan mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 1 sudah menampilkan atau menganalisis bentuk dari senyawa apa. Kelompok 2 juga begitu, mempresentasikan hasilnya, bentuk molekulnya seperti apa dari suatu senyawa yang terdapat di lembar LKPD. Jadi di LKPD nanti banyak sekali bentuk-bentuk senyawa yang akan kalian analisis. Bagaimana caranya bisa terbentuk model molekul seperti itu. Mulai dari mana? Bagaimana caranya? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Gitu ya. Nah itu adalah tujuan belajar kita. Jadi kita tujuan belajarnya pada hari ini adalah menganalisis bentuk molekul dengan teori VSEPR atau teori domain elektron. Gitu ya. Oke, paham untuk tujuan? Supaya semangat belajarnya, maka kita adakan ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking kita hari ini adalah pagi, siang, malam ya. Seperti biasa, pagi sekali, siang 2 kali, malam setengah. Oke, ready? Pagi, siang, malam. Oh, terus konsentrasi. Siang, pagi. Pagi mana? Lagi ya. Siang, pagi, malam. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam.
bisa jadikan pertanyaan dari video tadi. Al, kenal? Ada berapa nomor pangkat dalam suatu geometri? Ada berapa macam macam apa? Macam rupa, macam apa? Ada berapa macam dari bentuk geometri molekul? Jadi di situ tadi cerita tentang air, molekul air tentunya. Kemudian ada oksigen, molekul oksigen tentunya. Jadi yang ditanya ada berapa macam bentuk geometri dari senyawa itu, ya? Oh, itu bagus. Kemudian apa lagi? Oke, Gila. Bagaimana cara menyusun geometri molekul-molekul tersebut? Ya, tadi si Al sudah nanya ada berapa macam sih bentuk molekul atau bentuk geometri. Jadi bentuk geometri itu sama dengan bentuk molekul dalam video tadi, ada berapa macam. Kemudian dijawab ditanya Vina juga lagi, bagaimana cara menyusun bentuk geometri itu atau bentuk molekul itu. Nah, itu yang jadi tujuan kita kan dalam belajar tadi kan, kita menganalisis bentuk molekul agar bisa tahu bentuk-bentuk molekul dari beberapa senyawa. Oke, beri hapus buat Al dan Mila. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Peserta didik berkelompok mengidentifikasi masalah. Sudah bentuk kelompok? Bagikan LKPD-nya ya. Silakan ya, diisi LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkahnya. Ada tujuannya di situ kan? Tujuan LKPD kalian. Di sini LKPD-nya tujuannya adalah menentukan bentuk molekul berdasarkan teori PSEPR dan teori domain elektron. Nanti kalau sudah menentukan jenis molekul, bentuk molekul, kemudian susunan elektronnya, gambarkan bentuk geometrinya ya. Pakai lemon sama lilin posisinya dipakai. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, yang disebut juga dengan teori PSEPR. Atau dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori PSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Jadi bisa dibilang teori domain elektron ini penyempurnaan dari teori PSEPR. Nah, lanjut. Pasangan elektron itu sendiri ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan pasangan elektron terikat atau yang disingkat dengan PEI, dan ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas yang disingkat dengan PEB. PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antar pasangan elektron atau antar domain ini pada atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi bingung. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antara PEB dengan PEI dan lebih besar daripada tolakan antar PEI. Oke, sekarang kita langsung saja meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektronnya. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan rumus AXE, di mana A itu adalah atom pusat, X itu adalah PEI, sedangkan E adalah PEB. Titik-titik di sini nanti untuk mengisi jumlah PEI-nya berapa dan jumlah PEB-nya berapa. Untuk menentukan jumlah PEI atau X, kita tinggal lihat saja jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Sedangkan untuk menentukan jumlah PEB atau E, yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat ukuran X kali B per 2. P adalah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah PEI-nya, dan B adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Jadi misal yang diikat adalah atom H, ingat H elektron valensinya 1 berarti ada stabil untuk 1 elektron, makanya B-nya sama dengan 1. Kemudian yang diikat misal O elektron
elektron valensinya ada 6, berarti agak stabil, butuh 2 elektron. Nah, kalau yang diikat adalah golongan 7, misal F, Cl, Bri, berarti kebutuhan elektronnya adalah 1. Nah, untuk menentukan elektron valensi, adik-adik bisa lihat nomor golongannya ya. Jadi elektron valensi itu sama dengan nomor golongan. Oke, kita langsung saja ke contoh. Misal kita ingin meramalkan bentuk molekul dari NH3. Dari rumus molekul NH3 ini, kita sudah bisa menentukan atom pusatnya ya, yaitu N, karena jumlahnya paling sedikit. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan X-nya, atau jumlah PE-nya, yaitu sama dengan jumlah atom yang diikat atom pusat, yaitu 3. Sekarang kita tinggal menentukan jumlah PED atau E-nya, yaitu E sama dengan elektron valensi atom pusatnya adalah N itu adalah golongan 5, berarti elektron valensinya adalah 5, dikurang dengan X kali B. X-nya tadi sudah ketemu ya, yaitu 3, berarti 3 dikali yang diikat adalah H, berarti kebutuhan elektronnya adalah 1 atau B-nya adalah 1, berarti dikurang 3 kali 1 per 2. 3 dikali 1, 3, 5 dikurang 3, 2 per 2 sama dengan 1, berarti jumlah PED atau E-nya sama dengan 1. Jadi, untuk molekul NH3, rumusnya adalah AX3E1. Nah, kalau rumusnya AX3E, berarti bentuk molekulnya adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Jadi, misal kalau rumusnya AX2, berarti bentuk molekulnya linear. Kalau rumusnya AX3, berarti bentuknya trigonal datar atau segitiga datar, dan seterusnya. Atau kalau adik-adik mau gambarkan juga bisa, atom pusatnya kita tulis di tengah, kemudian ada 3 PEI, berarti ada 3 atom yang diikat. Kita misalkan diikat adalah N, kita tulis di sini, kemudian ada 1 PED, pasangan elektron bebas, lalu PEI-nya kita sisihkan. Nah, ini kelihatan dia membentuk segitiga piramida. Sekarang mau buat apa? Buat ini BCL3, BCL. Oh, jadi pusatnya. Oh, warna apa di situ? Merah. Di sini warna merah. Iya, itu dibuat juga Rin. Sama, tapi warnanya Rin, tapi tidak putih. Warna lain kan? Itu sebanyak-banyak video tadi sama ini gunakan lagi nih. Gunakan sama. Jadi nanti ditusuk giginya itu dibungkus sama lilin itu. Jadi berwarna kayak gini loh. Terus tadi dihidupin video kamu mulai. Bisa? Mana yang kecil? Terserah, pokoknya menurut kamu kita mengganti atau bagusnya ini. Nah, nanti tusuk giginya masuk ke sini. Gitu. Oh. Terus nanti gabung sini. Nah, jadi ini kayak kakinya gini. Paham? Dirapiin kakinya. Ya. Terus ada yang dari pakai lilin, ada yang pakai ini. Semuanya dapat CH4 sudah, BCL3, BCL, BCL. Ya, dilihat B ada nggak di situ? Kalau nggak ada, cari warna lain. B itu kakinya berapa? Nah, cari yang lubangnya kakinya pas. B itu 4, 5. Jadi kakinya 3. Cari yang lubangnya 3. Cari yang lubangnya 3. Cari yang lubangnya 3. B kawannya apa? CL. CL warna hijau. Gabungkan. Iya gitu jadi caranya.
ada Itu. 5 apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan KPD menentukan bentuk molekul berdasarkan teori PSPER dan teori dominan elektron yang dijelaskan oleh Dinda. Baiklah, saya Dinda Amanah. Saya akan menjelaskan tentang molekul-molekul. Berikut saya akan beritahu kalian satu persatu. Dimulai dari BCl3. Baiklah, ini BCl3. Karena kita kekurangan atom sinanya satu, jadi kita menggunakan satu molekul. Baik, selanjutnya itu NH3. Untuk NH3 ini hasil dari pembentukan kami. Perhatikan NH3. Selanjutnya H2O. Baiklah, saya akan beritahu ini adalah H2O. Oh sorry, maaf jatuh. Baiklah, selanjutnya adalah CH4. Baiklah, ini hasil kami dari CH4. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah PCl5. Baiklah teman-teman, ini hasil dari kami PCl5. Selanjutnya kami dari kelompok 4, saya Dinda Amanah, saya akan menjelaskan tentang PCl5, yaitu jenis molekulnya X5 dan bentuknya adalah oktedrat, dan Dinda akan menjelaskannya. Baiklah, perhatikan baik-baik. Itu pertanyaan. Sorry. Selanjutnya ada yang membuka pertanyaan untuk kelompok lain. Ya, ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana cara mencari jenis molekul PCl5? Selanjutnya akan dijawab oleh Dinda Amanah. Baiklah, Dinda akan menjawab dari pertanyaan di kelompok 3, yaitu PCl5. Perhatikan kawan-kawan. Baiklah, PC adalah 16 dan konfigurasi dari L yaitu 2 dan P-nya 15. P-nya 15. CL-nya adalah konfigurasi dari 2 dan CL itu adalah 17 ya. Itu 2 kali 8 kali 7 kan. Nah, jadi PCl jadi ini 17 ini 2 kali 8 kali 7 ditambah Itu menunjukkan konfigurasinya. bukan konfigurasi dari CL. Dari tiap
elektron valensi A dikurang X kali X kali B, yaitu dibagi 2. Selanjutnya dari elektron valensi A, yaitu kita dapatkan nilai 5, dan dari S-nya itu kita kurang dari 5, dan karena ini B-nya itu merupakan molekul 1, jadi kita tekan kali 1 dan kita bagi dengan 2. Selanjutnya 5 kali 1 itu berapa? 5. 5 dikurang 5 itu berapa? 5. 5 dibagi 2 itu 0. Baiklah, hasil dari elektron molekul PCl5 ini tadi adalah 0, dan jenis elektron molekulnya itu adalah AX5. Baiklah, apakah mengerti kawan-kawan? Mengerti. Nama molekulnya apa? Nama Iya. nama Jenis molekulnya. Ini. Molekulnya apa? Kalau bentuknya. nama bentuk dari PCl5 itu adalah oktahedra. Ya, tulis oktahedra. Oktahedra. Dan susunan elektronnya apa perlu digambarkan, kawan-kawan? Tidak usah. Boleh jadi. Boleh. Boleh ya? Boleh jadi. Oke, kita gambar ya, kawan-kawan. Ya. Nah, Langsung gambarnya aja. Langsung gambar. jam 4 ya? Baiklah, ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah kita diskusikan, sudah menyajikan, sudah. Sekarang waktunya untuk menganalisis. Jadi gua akan menguatkan bahwa kita belajar hari ini tentang bentuk molekul. Ya, banyak kita udah mempelajari tadi kan, kita analisis gimana cara memperolehnya, mulai dari nomor atom ya, harus tahu dari nomor atom, kemudian dibuat konfigurasinya, kemudian kita tahu dari konfigurasi ada apa? Elektron valensi. Dari situ kemudian kita menuju ke mana atom pusatnya, kemudian mana yang menunjukkan pasangan elektron terikatnya, ya kan? Kemudian bagaimana mencari pasangan elektron bebasnya dengan rumus apa? Siapa yang tahu rumusnya? E sama dengan Fb itu adalah rumus untuk mencari pasangan elektron bebas menurut teori domain elektron. Jadi bentuk molekul sebenarnya bisa dicari dengan menggunakan berbagai macam teori. Untuk hari ini kita belajarnya menggunakan teori VSEPR dan teori domain elektron. Kalau VSEPR kita menggunakan P dan P. Kalau si teori domain elektron kita menggunakan domainnya, yaitu dengan menggunakan E tadi. E sama dengan FA dikurang F kali B dibagi 2. Dari situ kita bisa ketemu jenis molekulnya seperti apa, A, X berapa, E berapa. Kemudian dapatlah bentuk molekul. Apa saja yang kalian dapat dalam proses pembelajaran ini? Pengennya ke depan seperti apa? Kelebihan
kekurangannya dalam pembelajaran hari ini apa, itu dituliskan di sini ya. Nanti ditempelkan di depan. Rencana evaluasi, sekarang lihat ini. Nah ini, setelah pembelajaran hari ini, saya mampu memahami bentuk molekul, bentuk molekul. Saya mampu apa? Nah, gitu jawab. Sudah ditulis? Saya setelah pembelajaran hari ini mampu apa? Pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya memahami tentang apa? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan tulis. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran ini target saya ke depan maunya sudah. Kalau sudah, lihat emoji ini. Kalian jawab. Baca nggak? Nomor satu apa? Baca ya. Ya, jawablah. Pilih emojinya yang mana? Sangat sedih, biasa saja atau senang? Sudah? Belum? Sudah. Nomor berikutnya. Sudah? Sudah? Lanjut. Ya, ini itu sudah cukup. Silakan untuk di depan dan lagi. Coba, siapa yang tahu kesimpulan kita pada hari ini? Apa saja? Saya Bu, Oke, Adel, silakan. dapat memahami bentuk-bentuk molekul, jenis-jenis molekul, dan cara penyajiannya, unsur-unsurnya. Oke, beri hapus buat Adel. Ya, oke. Kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah kita dapat menganalisis bentuk molekul dari berbagai senyawa, mulai dari jenis-jenis ikatan, jenis-jenis molekulnya, kemudian bentuk molekulnya, susunan elektronnya, sehingga kita bisa menganalisis seperti apa sih bentuk-bentuk molekul dari tiap-tiap senyawa. Paham? Sekian materi kita hari ini. Untuk minggu depan siap-siap materi bentuk molekul juga, tapi dengan teori hibridisasi. Kita beri hapus buat kelompok Binda yang sudah berhasil mempresentasikan dengan baik. Oke, hapus buat kelompok Binda. Semoga yang lain bisa menampilkan lebih baik lagi ya. Amin. Belajar dari rumah, semoga ke depan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi.